Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya pada hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan sukacita, bahkan berlimpah dalam berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi, sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan dan kesempatan hidup hari ini. Bapa yang baik, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak Bapa dalam renungan pagi hari ini. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa menghidupi firman. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 6 yang berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi hari ini, teguh di tengah badai. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, badai-badai akan datang menghantam kita. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tetap teguh dan kuat di tengah-tengah badai. Karena Tuhan yang menyertai kita adalah kuat dan setia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi, dalam renungan pagi hari ini ada 3 syarat yang harus kita miliki agar kita bisa teguh di tengah badai. Syarat yang pertama, ketengguhan dalam iman saat badai melanda. Yakobus pasal 1 ayat 3 mengatakan, karena kamu tahu bahwa ujianmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika badai hidup menghantam, iman kita diuji secara nyata. Namun dalam ketengguhan iman, kita menemukan kekuatan untuk bertahan. Keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberi kita keberanian untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan hidup. Syarat yang kedua, kedamaian di tengah kekacauan. Kedamaianku tinggalkan bagimu, kedamaianku kuberikan padamu. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Meskipun badai mungkin menerjang dengan keras, Tuhan menjanjikan kedamaian bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam kehadirannya, kita menemukan ketenangan yang melebihi pemahaman manusia, sehingga kita bisa tetap tenang meskipun badai bergelora di sekeliling kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Syarat yang ketiga, janji kekal dari Tuhan yang setia. Di dalam Yesaya 41 ayat 13 berkata, karena aku Tuhan Allahmu menggenggam tangan kananmu yang berkata kepadamu, janganlah takut, aku menolong engkau. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berpegang teguh pada janji Tuhan, kita tahu bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian di tengah badai. Dan janji kesetiaannya memberi kita kepastian bahwa tidak ada badai yang dapat menghancurkan kita sepenuhnya. Karena kita berjalan bersama dengan Allah yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam hidup ini badai akan datang, namun kita tidak sendirian. Allah menyertai kita setiap langkahnya. Ketika kita menaruh kepercayaan penuh padanya, kita diperkuat oleh kekuatannya yang tak terbatas. Marilah kita menjadi saksi akan kuasa dan kesetiaannya. Tetap teguh dan kuat di tengah badai, karena di dalamnya kita menemukan kedamaian dan kekuatan yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semoga renungan ini dapat memberikan pemahaman yang benar bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah dalam usaha dan pekerjaan kita, serta memberikan kesehatan yang baik bagi kita semua. Haleluya. Amin.